Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ke channel YouTube aku, Dia Siap. Pembahasan kita kali ini sangat menarik sekali. Untuk kamu yang baru mampir di channel YouTube ini, jangan lupa untuk like, comment, share, dan yang paling penting adalah subscribe. Sebelum ke pembahasan, aku mau tanya kabar kalian dulu di rumah gimana. Semoga selalu sehat ya, dijaga anak dan keluarganya. Nah, jadi bunda-bunda semuanya, di video sebelumnya itu udah banyak sekali pertanyaan yang masuk ya di usia yang ideal masuk PAUD ataupun TK ya. Jadi untuk bunda-bunda yang pertanyaannya tidak terjawab, saya mohon maaf ya. Alangkah lebih baiknya kalau kalian simak videonya dari awal sampai akhir, maka kalian akan mendapatkan jawaban yang ingin kalian tanyakan. Karena di video sebelumnya itu udah detail banget saya menjelaskan ya tentang usia yang ideal. Kemudian saya lanjutkan di video selanjutnya itu tentang pertimbangan yang wajib orang tua tahu sebelum mendaftarkan anak PAUD ataupun TK gitu ya. Saya jelasin ya kali ini pembahasan kita bahwa TK wajib nggak sih bun 2 tahun gitu. Nah jadi mengingat pertanyaan sebelumnya bahwa anaknya umurnya kurang, masih segini mau masuk SD umurnya kurang gitu. Jadi anak saya nantinya TK-nya 2 tahun ini segala macam, bisa nggak ya cuman 1 tahun aja bla bla bla. Jadi di sini saya akan menjelaskan kembali tentang TK wajib nggak sih 2 tahun gitu. Nah jadi bunda, bahwa TK tidak wajib 2 tahun gitu, mengingat bahwa di Indonesia kita sendiri, di tempat negara kita sendiri ini, bahwa mewajibkan untuk masyarakatnya, warganya itu 12 tahun belajar, wajib belajar selama 12 tahun. Artinya di jenjang apa aja? Di jenjang SD, SMP, dan SMA. Nah selebihnya itu balik lagi ke warganya itu sendiri, manusianya itu sendiri, mau lanjut atau enggak. Alangkah lebih baiknya nih ya untuk setelah SMA lanjut kuliah atau apapun itu sangat lebih baik gitu ya, mengingat kemajuan iptek itu udah sangat canggih. Jadi sekarang itu sangat perlu belajar ya. Kemudian ya, berdasarkan Disdikpora ya, surat keputusan Sekjen Kemendikbud nomor 47/M/23 bahwa tidak ada ketentuan melampirkan ijazah TK untuk masuk SD. Nah artinya bunda, bahwa anak pun tidak TK itu tidak apa-apa gitu ya, tidak PAUD pun juga tidak apa-apa, nggak apa-apa banget. Tapi alangkah lebih baiknya ketika anak ini masuk TK. Kenapa? Karena di dalam TK itu sendiri terdapat manfaatnya gitu. Anak mampu bersosialisasi, melatih kemampuan emosionalnya, kemudian melatih motorik kasarnya, halusnya gitu ya, bisa dilatih pada jenjang ini gitu. Tapi yang paling penting adalah bagaimana anak ini dibentuk karakternya berdasarkan aturan-aturan yang sudah ada, kemudian berdasarkan ajaran-ajaran yang diterapkan oleh gurunya dan sekolahnya gitu. Nanti anak akan terbiasa bangun pagi, kemudian anak akan terbiasa berbagi, bersosialisasi pada lingkungan sekolahnya. Itu yang paling penting gitu ya. Nah, kalau berdasarkan saran saya nih ya, untuk bunda-bunda semuanya, kalau misalkan yang punya waktu penuh full bersama anak ya, jika masih bisa untuk membimbing dan mengajarkan anaknya sendiri, misalkan punya pilihan, udahlah nggak apa-apa, nggak usah TK, biar saya aja yang mengajarkan anaknya ya, itu nggak apa-apa banget, malahan itu pilihan yang bagus. Karena anak di usia itu ya, pada PAUD ataupun TK itu sangat penting sekali, peran orang tuanya itu sangat berpengaruh pada perkembangan anak itu sendiri gitu. Nah, jikalau ya orang tuanya bekerja, kemudian punya waktu sedikit yang untuk anak dan merasa bahwa anaknya butuh nih untuk PAUD, nanti anaknya bisa bersosialisasi dengan siapapun ya, dikasih waktu nggak sempat untuk anaknya ya nggak apa-apa juga, malah lebih bagus gitu. Jadi tidak ada sekolah itu didirikan untuk keburukan si anak itu, nggak ada ya bun. Nah tetapi balik lagi ke anaknya dan orang tua, kerjasama antara anak dan orang tua itu sangat penting. Karena ada beberapa cerita wali murid ya, bahwa ketika anaknya sekolah selama 2 tahun ya di TK-nya itu bosen anaknya gitu. Kemudian ketika di SD-nya udah nggak antusias lagi, itu ada gitu. Tapi ada juga cerita bahwa kenapa anaknya di TK 2 tahun ya, karena
perkembangan anaknya kurang, dirasa saya juga tidak punya waktu untuk mengajarkan anaknya, jadi nggak apa-apa banget 2 tahun ya. Itu balik lagi ke pilihan masing-masing ya Bunda. Kalau misalkan Bunda mau 2 tahun itu nggak apa-apa. Kalau misalkan mau 1 tahun juga nggak apa-apa, tapi saran saya lebih baik dia 1 tahun aja di TK, kemudian nanti anaknya bisa lanjut langsung ke SD ya, di usia 5 tahun TK, kemudian untuk usia 6 tahunnya bisa langsung SD, paling minimal ya per tanggal 1 Juli. Kalau lebih bagusnya di usia 7 tahun. Kenapa? Ya SD-nya usianya 7 tahun. Alasan yang pertama bahwa anak lebih siap untuk belajar secara kompleks ya, baik dari segi fisik ya, kemudian psikologis ya, itu sosio-emosionalnya itu lebih matang pada usia 7 tahun. Untuk belajar calistung ya, menerima pembelajaran yang terstruktur itu di usia itu lebih cukup, dan kemampuan dalam konsentrasinya, fokusnya itu lebih cukup pada usia 7 tahun gitu. Kenapa aturannya harus 7 tahun? Iya, benar, memang pemerintah mengadakan aturan ini karena biar sama, dan usia ini memang berdasarkan penelitian juga bahwa di usia inilah yang cukup gitu. Bunda bayangin dalam satu kelas ya, misalkan mengajarkan anaknya usianya beda-beda, kemudian ya tidak ada aturan khusus, bingung juga gurunya. Belum lagi mengajarkan dalam 30 anak itu karakternya juga beda-beda Bun gitu. Bayangkan aja kalau tidak ada aturan yang mengatur usia ini gimana gitu ya. Diambil berdasarkan penelitian juga kemampuan otak anak laki-laki ya. Kata dokter Aisyah Dahlan bahwa anak laki-laki itu siap belajar ya untuk calistungnya pada usia 6 tahun, otak kirinya baru siap gitu. Kemudian kalau untuk anak perempuan memang dia agak lebih cepat ya, udah siap otak kiri dan otak kanannya baru bisa jalan bersamaan ya di usia 6 tahun. Nah, itu hal inilah yang menyebabkan untuk adanya aturan ini dipukul rata menjadi 7 tahun ya. Jadi semoga penjelasan kita kali ini bisa cukup menjawab pertanyaan bunda-bunda semuanya terkait untuk menyekolahkan PAUD-nya 1 tahun ataupun 2 tahun. Itu ada di pilihan bunda semuanya ya. Balik lagi, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bila ada salah saya mohon maaf. Untuk kamu yang baru mampir di channel YouTube ini, jangan lupa untuk like, comment, share, dan yang paling penting adalah subscribe. Sampai jumpa.